Halo guys, balik lagi di channel Space Gingers bersama Nixia. Dan kalau di video sebelumnya kalian udah nonton, kita udah bahas juga Gigabyte RTX 3080. Kali ini Nixia bakal review di Gigabyte RTX 3090 Eagle. Nah, ini VGA-nya udah dari sini. Kalau dari desain dan fiturnya sih ini sama persis dengan RTX 3080 yang kemarin udah dibahas sama Yola. Dan kalau belum nonton, kalian langsung cek linknya ya untuk nonton. Dan dilihat lagi ya, ini dari ukurannya, ini besar banget, gede banget. Jadi kalau kita pasang di casing PC kita tuh kita sampai butuh 3 slot. Dan tapi ya bedanya dari 3080 itu, di 3090 ini sudah support NVIDIA NVLink, dimana di 3080 belum support NVIDIA NVLink. Oke guys, untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut. Memiliki core clock 1395 MHz, boost clock 1725 MHz, CUDA core 10496. Untuk power konektornya membutuhkan 2x8 pin. Dan untuk outputnya tersedia 3 buah DisplayPort 1.4a dan 2 buah HDMI 2.1. For your information aja nih guys, kalian udah bisa mainin game dengan nyaman menggunakan VGA 3090 ini pada resolusi 8K di 60 fps. Tapi sayangnya di studio kami belum ada monitor 8K-nya nih guys, jadi sementara kita running benchmarknya di monitor 4K dulu. Untuk power limit yang diberikan VGA ini adalah 350 Watt untuk default dan maksimumnya ada di angka 385 Watt sesuai yang terbaca pada GPU-Z. Untuk default hanya lebih besar 10 Watt saja dibandingkan dengan RTX 3080 yang sudah kita review kemarin. Namun untuk maksimumnya sedikit lebih besar karena power limitnya ini bisa kamu adjust hingga 110% di MSI Afterburner. Menarik kan? Tapi tetap aja, power limit yang diberikan secara default ini bisa melenceng di atas standarnya. Untuk keadaan setting power limit 100%, VGA ini mencapai 109% di game Fortnite RTX, dan hampir bisa mencapai batas tertingginya. Dan untuk keadaan setting power limit 110%, VGA ini bisa mencapai maksimumnya di game Quake 2 RTX. Memory clock-nya pun masih bisa dimaksimalkan penuh oleh VGA ini, di mana spek boost yang tertera di GPU-Z-nya adalah 1725 MHz. Tapi ketika Nixia coba mainin Fortnite RTX, ini bisa mencapai hingga 1905 MHz. Semua ini dites di kondisi yang masih default dan tanpa di overclock ya. Dengan kondisi default saja udah kenceng gini, apalagi kalau di overclock. Nah, ngomong-ngomong masalah overclock, headroom di VGA ini tentunya masih banyak, seperti artikel-artikel yang sudah beredar untuk RTX 3080-nya, yang bisa mencapai 2300 MHz. Jadi, kalian tunggu aja deh hasil extreme overclocking-nya untuk RTX 3090 ini bakalan setinggi apa. Dan untuk masalah suhu, sama seperti 3080 yang udah kita review, untuk gamingnya ini di sekitar 60-70 derajat Celcius, tergantung dari kondisi ruangan kamu dan setting fan yang dipakai. Namun, sensor auto di RTX 3000 series ini lebih baik dan akurat jika dibandingkan dengan seri RTX 2000. Karena jika suhunya sudah di atas 50 derajat Celcius, maka fan-nya sudah mulai berputar di 60% speed. Urusan konsumsi daya, pasti banyak yang penasaran nih, berapa sih power yang dibutuhkan buat jalanin VGA ini? Nah, untuk suhu idle-nya ada di sekitar 50 derajat Celcius dan watt tertinggi pada saat pengujian setlist benchmark-nya ini ada di angka 509 Watt. Jika dibandingkan dengan 3080 Eagle, ini hanya beda 30 Watt lebih tinggi. Dan ini juga hitungannya sudah full system ya, dimana di sini Nixia memakai prosesor Ryzen 3700X default dan motherboard B550. Nixia menguji dengan game yang sama dengan RTX 3080 Eagle sebelumnya. Dan yang pertama adalah di game Wolfenstein yang Blood 4K RTX on dengan setting paling tinggi yaitu Main Leben plus DLSS di power limit 100% dan 110%. Di skenario awal benchmark Riverside, average-nya hanya berbeda sedikit dan juga Nixia coba di skenario kedua yaitu LabX
malah lebih kecil hasilnya. Mungkin power limitnya ini nggak akan berpengaruh banyak ke game, tapi jika pada skenario overclocking, pastinya akan berbeda. Dan di sini juga Nixia buat perbandingan dengan skor RTX 3080 sebelumnya yang bisa kamu lihat di tabel berikut ini. Tentunya ini jika dimainkan di resolusi 4K ya, karena RTX 3090 ini didesain untuk gaming di resolusi 8K 60 fps. Dan game kedua adalah Quake 2 RTX. Untuk 4K RTX on-nya nggak terlalu beda dengan RTX 3080 sebelumnya, di mana masih di bawah 40 fps average-nya, sementara untuk di 2K RTX on, average-nya bisa sampai 78 fps. Game terakhir yang Nixia coba adalah Control 4K RTX on DLSS dan non-DLSS. Vega ini nggak perlu kerja keras lagi buat main di 60 fps stabil karena bisa mencapai 84 fps average dengan DLSS dan 76 fps average tanpa DLSS sekalipun. Tidak lupa juga Nixia mengetes dengan synthetic benchmark 4K-nya di dua skenario power limit. Pada Fire Strike Ultra mendapatkan skor 12.028 pada 100% power limit dan 12.307 pada 110% power limit. Di Time Spy Extreme mendapat skor 8.294 pada 100% power limit dan 8.474 pada 110% power limit. Nah, buat kalian yang memang pengen beli RTX 3080 atau 3090, stoknya sendiri sih masih sangat terbatas dan langka ya guys di Indonesia. Nixia nggak tahu kenapa, mungkin chipsetnya yang terbatas dari Nvidia atau mungkin Nvidia-nya sengaja untuk pengen menjual di RTX 20 series-nya terlebih dahulu yang sekarang ini masih beredar di pasaran. Oke guys, sekarang kita masuk ke Q&A. Jadi Nixia bakal bacain pertanyaan yang udah kalian kirim di story-nya di Instagram Nixia. Yang pertama, Nixia bakal jawab pertanyaan soal harga. Nah, untuk harganya dari Gigabyte GeForce RTX 3090 ini ada di kisaran 31 jutaan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tanggal rilisnya, kapan keluar resmi di Indonesia. Ini kalau kalian udah nonton video ini, pasti graphic card yang satu ini udah rilis di marketplace. Jadi buruan aja langsung beli sebelum kehabisan. Dan yang terakhir, kita cari dulu pertanyaannya. Oke, kenapa banyak sekali meme seolah-olah 3090 lebih murah daripada 2080 Ti? Kalau ini sih kayaknya nggak salah juga sih, karena baik lagi tergantung merek dan tipe dari Vega-nya sendiri. Bisa ada yang lebih mahal dan juga ada yang lebih murah. Tapi kalau ngomongin performance-nya, pasti di seri RTX 3090 ini pastinya lebih kencang. Kesimpulannya, menurut Nixia, Vega RTX 3090 ini masih terlalu powerful, apalagi kalau kalian belum punya monitor dengan resolusi 8K ini guys. Tapi ya, kalau misalnya kalian adalah seorang editor yang membutuhkan CUDA core yang berlimpah dan bisa untuk membantu pekerjaan kamu sebagai editor, GeForce RTX 3090 ini bisa jadi opsi yang layak buat kamu pilih. Tapi kalau misalnya kamu sebelumnya udah pakai RTX 10 series atau 20 series, kalau kamu mau upgrade, kayaknya di GeForce RTX 3080 udah cukup banget. Oke guys, sekian review dari Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle bersama Nixia di Space Ninjas. Thank you for watching, bye-bye.